Penelitian untuk penggunaan marijuana sebagai obat mulai dilakukan di benua Asia. Meski memiliki undang-undang narkotika yang tegas, pemerintah Singapura melakukan riset untuk penggunaan marijuana sintetis untuk penggunaan medis. Pemerintah Malaysia membuka diskusi penggunaan marijuana medis, bahkan membahas perlunya reformasi undang-undang narkotika yang sudah berumur lebih dari setengah abad. Ada perubahan persepsi di Thailand mengenai marijuana yang sebelumnya dikategorikan ilegal. Namun pemerintah Thailand mulai menggalakkan laboratorium marijuana untuk medis. Terkenal memiliki ganjaran hukum berat terkait narkoba, ternyata Tiongkok adalah pengekspor minyak marijuana terbesar di dunia yang merajai 32% pasar global. India pun tidak mau kalah, marijuana yang sudah embedded dengan budayanya akhirnya dijadikan komoditas ekspor meski jauh di bawah Tiongkok. Tadi intinya kalau kata Sonia itu sebenarnya lebih banyak mudaratnya lah daripada manfaatnya. Dira? Kalau, gangguan jiwa nih ya. Orang gagal nyalek aja sekarang gangguan jiwa, mestinya nyalek dilegalin sekalian. Tapi Masku gini, kalau data-data dari BNN atau pemerintah, misalnya gangguan jiwa cuman katakanlah 200 orang. Sedangkan orang yang butuh pengobatan buat kanker, buat epilepsi, berapa juta? Kenapa terus kita harus menutup diri? Jadi pertanyaanku malah, ya kenapa ganja nggak diteliti? Kenapa harus tanaman lain? Kenapa nggak ganja? Ganja ada di Indonesia. Dokter? Tani? Ya. Jadi kalau yang saya baca itu adalah CBD-nya. Jadi saya bukan mengarahkan supaya marijuana yang dipakai dengan legal di mana-mana ya. Intisarinya, CBD-nya itu. Dengan begitu, maka kita bisa, kalau tadi dibilang lebih banyak negatifnya, kenapa nggak pakai yang lain, kenapa nggak dicari untuk penelitian obat yang penyakit lain. Kita belum juga meneliti apakah benar dia lebih banyak negatifnya atau benar nggak sih obat anti kanker yang anti nyeri kanker, biasa CBD itu dipakai untuk mual muntah karena kemoterapi, untuk juga nyeri pada kanker. Benarkah yang ini tidak lebih hebat daripada yang lain? Ketika kita meneliti CBD-nya dan head to head komparatif dengan yang lain, mungkin kita bisa menemukan bahwa yang ini potensinya lebih baik gitu. Tentunya tetap dalam koridor penelitian ilmiah yang baik untuk memunculkan efektivitas positif yang lebih besar daripada negatif. Dokter mau bilang juga bahwa kita ini lebih suka jadi bangsa pembeli daripada bangsa periset ya? Bukan, saya... Enggak, dalam berkaitan dengan soal marijuana. Dalam hal bukan hanya marijuana tapi memang budaya riset di negara kita masih dan uangnya kurang terbelakang. kalau buat riset. Kalau Iya. Amerika, Cina kan uangnya banyak. Mereka padahal udah riset macam-macam tapi tetap banyak yang nggak melegalkan state-nya. Betul, tapi kita punya dana Tadi untuk kalau punya kita yang budget. baca di itu Ada dananya. ada kan dananya Ada 35 dananya. triliun plus 99 miliar untuk kampus-kampus gitu ya. Ya. Itu kan Bukan, sebenarnya ada. Jadi masalahnya tadi juga ditanya sama Dini, ini kenapa ilegal? Udah ada penelitian, ternyata bukan. Jadi semuanya asumsi, pembicaraannya jadi asumsi-asumsi semua. Yang ini menyatakan asumsi juga, yang dari pemerintah juga menyatakan asumsi. Ya satu-satunya jalan memang harus diteliti. Oh maaf Pak John, kita bilang, saya katakan tadi berdasarkan referensi. Referensi itu adalah textbook, bukan Iya, asumsi. artinya Bukan textbook bukan itu juga bukti. Textbook itu dalam penelitian tentunya. Jadi Iya. kalau kita kayak... Ini Bu, contohnya film Amerika ini yang dipakai jadi film propaganda di seluruh dunia untuk mencuci otak orang. Judul, nonton, Ibu boleh nonton tuh, judulnya Fever Madness. Bahwa efek dari ganja bikin orang gila, bikin orang kesurupan, bikin orang apa. Padahal nggak ada itu Bu. Ya, artinya memang harus ada diteliti. jurnalnya tuh, maksudnya ada penelitiannya. Di luar negeri sangat banyak, sekali penelitian tentang Jadi dampak memang, negatifnya. Iya, efek negatif pasti selalu ada. Kan saya tadi Dan bilang orang ada dua Indonesia- sisi gitu. Dan orang loh. Indonesia tuh lebih Saya pikir gampang kenapa. Profesor Rianto bisa menjelaskan, tadi di awal menjelaskan, tiap penelitian itu ada tujuannya. Ada penelitian yang memang ditujuan untuk kebutuhan-kebutuhan politik. Kebutuhan-kebutuhan politik, ya. Itu yang Bang John katakan mengenai film, itu ada risetnya. Ganja bikin orang mati. Apa yang dilakukan hasil penelitian itu kita punya data-datanya semua. Memang ditujukan untuk politik, untuk menjelek-jelekan. Iya, jadi Prof ini termasuk penelitian yang sebenarnya belum tentu memberikan manfaat yang baik karena memang udah ada agenda tertentu. Belum tentu. Karena kadang-kadang kita enggak tahu. Tadi ada pertanyaan bagus sekali dari Ibu. Ada begitu banyak kemungkinan kenapa kita pilih yang ganja. Itu juga menjadi pertanyaan Ya, saya, makanya saya bilang tadi Saya
saya appreciate ini adalah pemikiran yang bagus sekali. Tapi ada 2 contoh. Ketika orang Amerika datang ke benua Amerika pertama kali, mereka melihat orang Indian memanah burung atau hewan dengan racun panah, lalu hewannya itu jatuh tidak mati, lalu tinggal diambil disembelih. Racun panah, apa nggak ada yang lain yang lebih bagus? Racun panah itu diambil, mereka nggak tahu ini gunanya buat apa. Dibawa pulang ke Eropa, ternyata apa? Itu mengandung zat yang namanya curare. Curare itu sampai sekarang dipakai di bidang bedah untuk melemaskan otot pada waktu dokter melakukan pembedahan. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, bisa ular. Ular berbisa, lalu kita mengatakan buat apa? Apa nggak ada bahan lain yang lebih bagus daripada bisa ular? Ternyata apa? Bisa ular itu dikembangkan ternyata dia menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga terbentuklah obat antihipertensi yang namanya ACE inhibitor yang amat berguna sekarang. Jadi ada dalam riset itu kita hanya bertanya dan mencari jawabannya secara ilmiah. Kerap kali kita masih tidak tahu ini mau lari kemana. Tapi dengan pemikiran yang terbuka, yang tajam, tapi kembali tujuannya harus baik. Maka kita mudah-mudahan dengan kerjasama bisa memajukan, terutama penelitian Indonesia. Ya, singkat Ibu. Ya. Silakan. Kami di Kementerian Kesehatan, di Litbangkes, di B2, P2, TOOT di Tawamangu maupun di bagian lain, kami juga meneliti banyak sekali ratusan tanaman. Kalau tadi Bapak siapa mohon Dira. maaf, Bapak Dira, Bapak Kanto, ya mengatakan bahwa banyak tanaman di sekitar kita, kenapa kita nggak teliti? Itu sudah dilakukan ya. Kita ada ratusan penelitian tanaman, bahkan untuk anti diabetes kita ada inlasin dan sebagainya, itu dari tanaman semua gitu. Nah itu yang banyak manfaatnya. Nah kalau kita tahu bahwa ganja ini masih di golongan satu narkotika, memang untuk pengetahuan nanti bisa diteliti, tetapi banyak mudaratnya juga. Jadi kita mohon maaf saat ini memang masih mengesampingkan. Kita meneliti banyak tanaman yang tadi disebutkan Mbak Sony, kita di di Kementerian Kesehatan ini pemerintah kan sedang dibebani dengan penyakit-penyakit tidak menular, BPJS dan sebagainya. Dan tentunya saja kita banyak meneliti tanaman-tanaman yang untuk menurunkan diabetes, kemudian untuk anti hipertensi itu dari tanaman Indonesia. Nah itu yang kita lakukan saat ini. Tapi Bu yang menarik tadi kan usulan tentang penelitian komparatif. Ya. Kenapa itu tidak kita coba lakukan mulai dari sekarang? Ya, saat ini memang belum. Tapi tadi kami menjawab bahwa kita memang baru dalam taraf diskusi menerima salah satu BUMN gitu untuk pengembangan penelitian. Lalu kemudian kita tertinggal dari Malaysia, tertinggal dari berbagai negara hanya karena pernyataan kapan harus kita mulai. Saya rasa kalau untuk ganja ini kita bisa dibilang tidak ketinggalan ya, maksudnya kita masih banyak kok tanaman yang lain yang lebih maju daripada negara lain gitu ya. Kalau kita hanya membicarakan marijuana gitu, tapi kita banyak penelitian tanaman yang untuk Mungkin obat PTM. Ada hal yang bisa dipertimbangkan untuk menentukan prioritas juga ya Bu ya. Jadi kalau saya beberapa kali terlibat dalam rapat-rapat dengan Kemenkes, ada banyak faktor, misalnya seberapa banyak penyakit itu. Seberapa sulitnya mencari obatnya yang konvensional, sehingga dari situ baru diprioritaskan tanaman obat mana yang akan jadi prioritas penelitian. Dalam hal ini mungkin marijuana tidak menjadi ranking atas untuk diteliti, tetapi bukan berarti terus menutup kemungkinan bahwa marijuana ini tidak akan dikembangkan untuk penelitian, tapi mungkin menjadi nomor sekian begitu. Jadi kesimpulannya karena nomor sekian jadi mendingan karena banyak mudaratnya juga jadi ya udahlah ya mending gak usah aja gitu ya Ibu. Maksudnya kan itu di bawah gitu ya, lagi beli banyak yang lain lebih penting. Ya ada nggak Bu kayak gitu, mending gak usah aja lah gini karena kalau dilihat katanya lebih banyak mudaratnya. Benar nggak Dokter Vina kayak gitu? Tidak juga gini ya. Ya tadi yang kami jelaskan, mungkin saya tidak bisa menjelaskan sendiri. Kami mempunyai komite penggolongan narkotika itu. Jadi kami memang melihatnya secara hati-hati dari seluruh segi. Oke, baik. Secara hati-hati itu yang dari tadi terus diungkapkan, kita akan kembali saat lagi. Sebenarnya
sebenarnya keberanian saya untuk maju berbicara ganja sejak tahun 2010 itu saya mulai ketika justru ada kejanggalan. Kenapa sih ganja di Indonesia itu dimusuhi sekali? Dan itu yang membuat saya melakukan penelitian dan akhirnya melahirkan buku. Jadi kalau berbicara Bang John soal asumsi-asumsi, saya katakan saya tidak berbicara melalui asumsi. Saya menulis buku. Dan buku ini isinya lebih dari 700 jurnal.